Halo, kembali lagi ya bersama channel ini. Dan kali ini gua akan membahas film Donghua dari Martial Master untuk part yang ketiga ya. Semoga kalian terhibur untuk menontonnya. Di sebelumnya, Kinsen sedang menggombali Putri Lingsan di dalam kereta. Di saat itu juga Putri Lingsan menarik Kinsen dari tempat tidurnya. Kinsen pun mengatakan kalau Putri Lingsan sangat mencintainya. Ia pun senang dan tersenyum. 郡主，还是笑起来好。谁怕你啊？ Dan beberapa waktu kemudian mereka sampai di Kerajaan Daki. Di sisi lain dari Kerajaan Daki juga ada beberapa murid dari Akademi Tianxing yang akan mengikuti pensucian kolam roh darah. Dan mereka sedang asik mengobrol dengan pangeran keempat dari Kerajaan Daki, yaitu Pangeran Biu. Di saat itu juga datanglah seorang wanita cantik, ia adalah Putri Jisun, adik dari Pangeran Biu. Ia pun mengatakan ada sekelompok penjilat yang akan mengikuti pemurnian ke kolam roh darah. Dan Qin Feng pun tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau kompetisi besar 5 negara hanya mengandalkan sampah pastinya akan sangat memalukan. Dan Qin Feng juga mengatakan kalau Pangeran Biu ternyata sudah sembuh dari lukanya di saat kalah bertarung dengannya di kompetisi ujian akhir tahun akademi sebelumnya. Ia pun begitu sombongnya mengatakan kalau beberapa orang sampah yang akan pergi ke kolam roh darah. Dan ia pun memamerkan kekuatannya dan membuat Wan Xinming pun terpental. Pangeran Biu pun ingin menghentikan Qin Feng, namun ia tak berkutik di saat Qin Feng melawannya. Dan tak lama kemudian, kereta Putri Lingsan pun sampai di istana. Dan Putri Jisun pun langsung menghampiri kereta Putri Lingsan. Di saat ia menyambutnya, ternyata Qin Shen lah yang keluar dari kereta. Dan Putri Jisun pun kaget dan hampir terjatuh. Namun Qin Shen pun langsung menangkapnya dan Putri Jisun pun mengatakan kenapa ia ada di dalam kereta adiknya Putri Lingsan. Tetapi Qin Shen langsung turun dari keretanya dan mengabaikan omongan dari Putri Jisun. Ia pun marah dan langsung menyerang Qin Shen karena mengira kalau Qin Shen bertindak semena-mena kepada Putri Lingsan. Di saat ia akan menyerangnya, Putri Lingsan pun langsung turun dan mengatakan kalau Qin Shen adalah temannya dan ia juga akan pergi ke kolam roh darah bersamanya. Dan ia juga mengatakan kalau Qin Shen adalah pemenang juara pertama kompetisi Akademi Tianxing tahun ini. 冠军又怎样？男人果然没一个好东西。 Seketika itu, Putri Lingsan mengatakan kepada Qin Shen bahwa wanita yang di depannya adalah Tuan Putri dari Kerajaan Daki. Namun, Qin Shen malah mengatakan kalau Tuan Putri adalah orang gila. Seketika itu, Zhang Yi, dan ia adalah juara pertama kompetisi Akademi Tianxing 3 tahun yang lalu. Langsung mengatakan kalau Qin Shen harus meminta maaf kepada Tuan Putri atas omongannya yang tidak sopan kepadanya. Zhang Yi pun menantang Qin Shen untuk bertarung dan langsung akan menyerangnya. Namun pangeran keempat langsung menghentikannya. Di saat itu juga pangeran kedua datang dan mengatakan kalau ia akan menguji para pemenang Akademi Tianxing. Dan pangeran kedua memerintahkan Zhang Yi untuk menguji kemampuan Qin Shen. Zhang Yi pun langsung mengeluarkan teknik kekuatannya yaitu tinju brutal dan langsung menyerangnya. Namun Qin Shen pun dengan santainya menahan serangan itu. Zhang Yi pun langsung mengeluarkan teknik lainnya dan langsung menyerangnya berkali-kali. Dan mengenai Qin Shen dan membuat ia kesakitan. Namun semua itu hanyalah pura-pura Qin Shen dan Putri Lingsan pun langsung menghampiri Qin Shen. Dan di saat Zhang Yi ingin menyerang kembali ke arah Qin Shen pun langsung melumpuhkan Zhang Yi dengan pukulannya dan pangeran kedua meminta Zhang Yi untuk mundur. Dan seketika itu juga Qin Feng angkat bicara dan ia mengatakan kepada Qin Shen kalau sampah tetaplah sampah. Namun Qin Shen menjawabnya dengan candaan dan ia mengatakan sepertinya ada anjing yang sedang menggonggong. Dan membuat Putri Jisun pun tertawa. Qin Feng pun marah dibuatnya. Dan ia pun langsung mengeluarkan kemampuannya dan akan menyerang Qin Shen. Di saat ia akan menyerang Qin Shen, Kaisar pun tiba di sana dan membuat semua orang menyambut kedatangan Kaisar. Dan Kaisar memperkenalkan kepada semua murid akademi kalau Master Yuan Feng dan Raja Ling Wu lah yang akan memimpin mereka pergi ke kolam roh darah. 元丰大师，灵武王，这是即将带你们前往血。 Dan Master Yuan Feng langsung memanggil binatang peliharaannya yaitu burung elang biru cakar darah tingkat surgawi. Dan Tuan Yuan Feng mengatakan kalau burung elangnya yang akan mengantarkan mereka pergi ke kolam roh darah. Qin Feng pun mengatakan kalau ia akan membunuh Qin Shen di Gunung Iblis. Dan para murid satu persatu pun naik ke punggung burung elang itu. Mereka pun terbang bersama elang tersebut dan menuju kolam roh darah. Di dalam perjalanan, Putri Lingsan pun membisikkan kepada Qin Shen untuk selalu waspada kepada Zhang Yi.
karena ia masih menyimpan dendam kepadanya. Dan di saat itu juga tiba-tiba burung elang itu menambah ketinggian dan kecepatan, yang membuat Putri Zizun pun hampir terjatuh dan Qin Shen pun seketika langsung menyelamatkannya. Dan para murid lainnya pun harus menggunakan kekuatan mereka untuk berpegangan ke punggung elang tersebut agar tidak terjatuh. Master Yuan Feng pun mengatakan kalau Qin Feng benar-benar luar biasa dan begitu tenang saat pertama kali naik elang biru cakar darah dan tanpa gangguan. Bahkan pangeran keempat saja sedikit terganggu dan berpegangan. Namun di saat mereka melihat Qin Shen, Master Yuan Feng pun sangat terkejut karena Qin Shen dengan santainya dan sambil tiduran menaiki burung elang itu. Dan Raja Lingwu pun tahu kalau Qin Shen menggunakan kekuatan energi sejati seperti perisai busur yang bisa mengendalikan situasi angin, dan semakin kuat anginnya semakin kuat juga perisainya. Namun di saat itu juga Zhang Yi yang kesal dengan Qin Shen langsung memukul ke arah punggung elang dengan kekuatannya, dengan maksud agar Qin Shen terjatuh dan membuat elang itu kesakitan dan mengamuk, dan membuat semuanya harus berpegangan lebih erat karena elang itu tidak terkontrol. Seketika itu juga Master Yuan Feng tahu bahwa ada yang menyakiti burung elangnya. Qin Shen pun seketika angkat bicara dan memberitahu siapa yang sudah menyakiti elang tersebut, dan ia adalah Zhang Yi. Namun Zhang Yi menyangkal kalau Qin Shen hanyalah berbohong dan hanya akal busuk Qin Shen untuk menyalahkannya. Tetapi Qin Shen mengatakan kalau ia akan menanyakan langsung kepada elang itu, dan membuat para murid yang lain tidak percaya kalau Qin Shen bisa berkomunikasi dengan elang tersebut. Qin Shen pun langsung berdiri dan berjalan ke arah burung elang itu dan mencoba berkomunikasi dengannya. 生了你，就把他从你背上抛下去，狠狠给他一个教训吧。 Qin Feng pun tidak percaya dengannya dan para murid pun menertawakan Qin Shen. Namun burung elang itu langsung mendengar perintah Qin Shen dan ia pun langsung menjatuhkan Zhang Yi yang sudah menyakiti dirinya. Dan membuat Tuan Putri Zizun percaya dengan apa yang Qin Shen lakukan. Raja Lingwu pun meminta Qin Shen untuk berkomunikasi kembali dengan burung elang untuk menolong Zhang Yi kembali. Qin Shen pun langsung berkomunikasi kembali dengan elang tersebut dan meminta agar elang tersebut menyelamatkan Zhang Yi. Master Yuan Feng pun sangat terkejut karena ia pun tidak bisa memaksa keinginan burung elang peliharaannya. Namun Qin Shen dengan mudahnya bisa memerintahkan elang tersebut. Seketika elang itu pun langsung menolong Zhang Yi dan langsung menangkap dengan kakinya. Beberapa saat kemudian ada segerombolan burung Zian yang jahat dan langsung menyerang ke arah para murid dan membuat Raja Lingwu marah dan langsung menyerang dengan kemampuan pedangnya. Master Yuan Feng pun ikut menyerang para burung jahat itu. Burung Zian itu pun seketika mati dan tak tersisa. Dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai ke tempat kolam roh darah. Sesampainya di sana mereka pun disambut oleh Jenderal Yan Hui. Namun ada beberapa murid dari bawahan Jenderal Yan Hui yang songong dan mengatakan kalau penyucian kolam roh darah ini tidak adil, dan membuat Raja Lingwu marah kepadanya. Dan Raja Lingwu pun mengatakan kepada mereka kalau mereka bisa mengalahkan para muridnya, ia berjanji akan mengambil alih kualifikasi kolam roh darah mereka dan memberikan kepada para murid dari Jenderal Yan Hui. Mereka pun sangat senang dan akan melawan para murid dari Raja Lingwu. Dan salah satu dari mereka pun maju dan memilih Wan Xinbing untuk bertarung. Dan murid itu pun mengeluarkan tinju api sejatinya dan langsung menyerang ke arah Wan Xinbing. Namun Wan Xinbing langsung mengeluarkan kemampuan pedangnya yaitu niat pedang dan langsung mengenai murid tersebut. Ia pun langsung terkapar dan menyerah. Dan selanjutnya ada murid yang ingin menguji kemampuannya. Ia bernama Jiang Zong dan langsung menunjuk ke arah Qin Shen untuk bertarung dengannya. Qin Shen pun seketika maju dan akan bertarung dengannya. Dan Jiang Zong pun langsung menyerang dan mengeluarkan tinju barbarnya ke arah Qin Shen. Namun Qin Shen hanya dengan satu kali gerakan menangkis dan langsung membuat Jiang Zong terpental. Dan membuat para murid itu pun tidak berani menantangnya lagi. Beberapa waktu kemudian, Raja Lingwu mengumumkan bahwa 3 hari lagi para murid bersiap untuk pergi ke kolam roh darah. Dan meminta para murid untuk beristirahat terlebih dahulu selama 3 hari sebelum memasuki pensucian kolam roh darah. Mereka pun semua beristirahat di dalam tenda. Qin Shen pun langsung berkultivasi untuk menerobos kekuatan tingkat bumi menengah yang hanya 1 langkah lagi.
Dan siang pun berganti malam, dan Qin Feng sedang merencanakan untuk membunuh Qin Shen di saat pemurnian kolam roh darah nanti. Kita kembali ke Qin Shen. Di saat ia terbangun, ia melihat ada seseorang yang sedang berlatih pedang di dalam hutan. Ia pun menghampirinya. Dan ternyata yang sedang berlatih pedang adalah Wan Xinming, dan Qin Shen pun mengatakan kepadanya kalau Wan Xinming sedang berlatih dan memahami niat pedang yang sebenarnya. 你想领悟真正的道义，可惜再这样下去，只会误入歧途。 Lalu Qin Shen juga mengatakan kalau jari-jarinya sering sakit karena terlalu banyak berlatih pedang dan mengonsumsi pil pereda sakit untuk mengobatinya. Namun Wan Xinming tidak percaya dengan kata-kata Qin Shen. Qin Shen pun menunjukkan kepada Wan Xinming untuk menyentuh sikutnya yang sering sakit, dan kalau tidak segera disembuhkan, meridiannya bisa rusak dan menjadi seorang sampah yang tidak berguna. Wan Xinming pun percaya dan mohon kepada Qin Shen untuk menolongnya dan menyembuhkannya. Qin Shen pun langsung mencoba menyembuhkan dan langsung mengeluarkan jarum akupunturnya untuk mengobatinya. Dan Qin Shen mengatakan kalau meridian yang terblokir di tubuhnya sudah dibuka olehnya. Dan selama ia berhasil dalam pemurnian kolam roh darah, ia akan sembuh total. Dan Wan Xinming pun berterima kasih kepadanya. Lalu Qin Shen memberitahu tentang menggunakan niat pedang yang sebenarnya kepada Wan Xinming. Dan seketika itu Wan Xinming pun terbawa ke alam sadarnya dan teringat di masa kecilnya. Dan ia adalah orang biasa yang ditinggal oleh orang tuanya dan ingin menguasai teknik pedang supaya tidak selalu diremehkan oleh orang lain. Dan ia pun berhasil menggunakan niat pedang yang sebenarnya. Ia pun berterima kasih kembali kepada Qin Shen dan akan selalu mengikuti instruksi dari Qin Shen. 多谢陈少指点，我王启明才能由此突破。以后您有吩咐，我王启明若皱一下眉头， Beberapa waktu kemudian dari perkemahan kolam roh darah ada sekelompok yang sombong dan songong, dan ia pun menindas orang-orang dari kerajaan Daqi. Dan ia bernama Xiaobi. Dan di saat itu juga Jenderal Yan Hui tidak terima dengan kelakuan dari murid dari kerajaan Wei itu dan akan memberi pelajaran kepadanya. Namun guru mereka pun turun tangan dan langsung menangkisnya, dan langsung mengatakan kalau muridnya hanya bermain-main dengannya. Pangeran keempat pun datang dan mengatakan kalau ia tidak heran karena kerajaan Wei adalah kerajaan barbar. Dan murid Xiaobi pun menantang pangeran keempat untuk menguji dan bertarung dengannya. Pangeran keempat pun menyanggupi dan ingin bertarung dengannya. Tetapi Xiaobi sangatlah sombong dan selalu meremehkan pangeran keempat dengan omongannya. 王子就是王子啊，豪迈，罗某佩服。 Dan Xiaobi pun langsung menyerang pangeran dan mengeluarkan kekuatannya, yaitu pukulan api surgawi. Namun pangeran pun langsung menghindarinya dan langsung memukul dengan kekuatannya dan langsung mengenainya. Xiaobi pun langsung menyerang pangeran kembali dan kekuatan api pembuluh darahnya dan langsung mengenai pangeran keempat. Namun pangeran keempat menahan serangannya dan langsung terbang dan memukul Xiaobi berkali-kali dan membuat Xiaobi pun tidak berdaya. Seketika itu pangeran keempat pun meminta Xiaobi untuk berlutut atas kekalahannya. Namun guru mereka tidak terima karena muridnya terluka dan kalah, dan akan menyerang salah satu murid dari kerajaan Daqi. Dan di saat ia akan menyerangnya, Jenderal Yan Hui langsung maju dan memukul mundur guru Xia Hua. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung menekan Jenderal Yan Hui. Di saat ia akan menyerang Jenderal Yan Hui, Raja Ling Wu pun datang dan mengatakan kepada guru Zihua untuk mundur dan akan memberi kesempatan kepadanya. Dan Xiaobi harus meminta maaf kepada kerajaan Daqi. Kalau tidak, ia akan membunuhnya. Xiaobi pun langsung ketakutan dan langsung meminta maaf kepadanya. Dan mereka pun pergi dengan penuh kesal dan penuh dendam. Di sisi lain, ada beberapa kelompok dari faksi Guxian yang tidak suka kepada Raja Ling Wu. Dan guru mereka yang bernama Ling Zhong pun mengatakan kalau Raja Ling Wu memiliki kultivasi yang sudah mencapai puncak. Dan ia mengatakan kalau master sekte dari faksi lah yang bisa menandinginya. Beberapa saat kemudian, Raja Ling Wu pun mengantar para muridnya ke dalam gua untuk berkumpul di sana. Sesampainya di sana, ada seorang wanita mengejek para murid dari kerajaan Daqi dan ia mengatakan kalau para murid dari kerajaan Daqi kultivasinya belum mencapai tahap awal. Dan jika ia menyerap roh kolam roh darah pun tidak akan menyerap banyak. Dan Raja Ling Wu pun seketika marah dan langsung memberi sedikit pelajaran kepadanya. Di saat itu juga guru dari murid wanita itu yang bernama Yu Xisheng pun muncul. Lalu guru Ling Zhong pun juga mengatakan kalau Raja Ling Wu tidak pantas memukul seorang murid perempuan karena tidak sesuai dengan statusnya sebagai nomor 1 di kerajaan Daqi. Raja Ling Wu juga mengatakan kalau urusan dengan kerajaan Wei dan faksi Guxiannya belum selesai.
Dan Raja Limbu juga mengatakan kepada semua muridnya untuk berhati-hati kepada kerajaan Wei dan faksi Guxian di saat babak penyisihan. Di saat bersamaan, guru Yu Siseng pun juga mengatakan kepada semua muridnya untuk membunuh semua murid dari kerajaan Daqi jika bertemu di saat babak penyisihan, dan akan memberikannya hadiah. Lalu guru Ling Zhong pun akan membantu mereka dalam rencananya. Beberapa saat kemudian ada sekelompok wanita yang datang dan ia berasal dari sekte Lingtian. 百年难得一遇的天才18岁就到地级会，都到齐了，走吧。 Dan waktu untuk memasuki kolam roh darah pun akan segera dimulai. Mereka pun membuka pintu masuk kolam roh darah dengan kunci token gioknya masing-masing. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.